Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1690 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 4, ayat 1 sampai ayat 17. Masih di bawah perikop Musa diutus Tuhan. Demikian firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian,
Ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk meneguhkan panggilan Tuhan kepada Musa. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, kalau Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Tuhan, dengar baik, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memanggil kita, itu berarti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara sendiri. Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang memanggil kita, itu tandanya Tuhan menyertai kita. Perhatikan ayat 1. Lalu sahut Musa, bagaimanakah jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sana bahwa Musa timbul keraguan di dalam dirinya. Sehingga dia ragu kalau berhadapan dengan orang Israel, lalu mereka tidak percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Ada satu ketakutan di dalam diri Musa, sehingga dia meragukan panggilan Tuhan di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, meragukan panggilan Tuhan itu tentunya melecehkan atau menghina Tuhan yang memanggil Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara ragu, ini benar gak panggilan Tuhan kepada saya? Akhirnya saudara tidak merespon panggilan Tuhan itu. Saudara menghina Tuhan yang memanggil saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan yang sudah memanggil saudara, jangan tunda-tunda. Nanti sebentar kita akan lihat. Karena Musa menolak panggilan Tuhan, apa yang terjadi dengan dia, nanti terakhir kita akan lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara terpanggil atau merasa dipanggil Tuhan untuk terjun dalam dunia pelayanan, mungkin itu melayani anak-anak sekolah minggu, melayani pemuda remaja, melayani ibadah umum, melayani altar, melayani sebagai gembala, sebagai pemusik, sebagai penginjil, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita merespon panggilan Tuhan itu. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah mau datang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon panggilan Tuhan dengan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merespon panggilan Tuhan itu, jangan ragukan Tuhan. Jangan khawatir, jangan ragu saudara, jangan bimbang, jangan takut. Jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang saudara makan, akan apa yang saudara pakai. Jangan khawatir. Sebab Tuhan yang menjamin semuanya bagi orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah panggil saudara, jangan pernah meragukan panggilan Tuhan itu. Respon segera dengan berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar, Tuhan memakai kita, itu berarti Tuhan bertanggung jawab untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Tuhan, dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Haleluya. Perhatikan ayat 2 sampai ayat 9 di sana, dikatakan begini.
Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, kalau Tuhan memakai kita, itu berarti Tuhan bertanggung jawab untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita semua. Jadi kalau Tuhan memanggil saudara untuk terjun dalam pekerjaan Tuhan, jangan saudara takut. Sebab Tuhan akan memperlengkapi saudara. Saudara, luar biasa. Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Itu berarti apa? Itu berarti Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Tuhan tidak memakai apa yang tidak ada pada kita. Tapi Tuhan memakai apa yang ada pada kita. Apa yang saudara bisa, apa yang talenta Tuhan sudah berikan kepada saudara, serahkan itu kepada Tuhan. Dan biar Tuhan memakai talenta saudara untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita juga belajar bahwa ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan kabar baik, saudara, Tuhan menyertakan mereka dengan kuasa Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil mereka dan memberi perintah untuk pergi memberitakan kabar baik. Bukan berarti mereka pergi dengan tangan kosong. Betul, mereka tidak boleh membawa makanan, bekal, baju, saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan menjamin. Tuhan yang akan sediakan semuanya. Tuhan yang akan memperlengkapi segala keperluan, kebutuhan mereka. Amin. Demikian juga Tuhan akan kerjakan, lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita merespon panggilan Tuhan itu. Mungkin sudah berkata, saya nggak pandai bicara. Saya nggak sekolah tinggi-tinggi. Kehidupan saya seperti ini, perekonomian saya susah dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil saudara, jangan melihat keterbatasan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab, yang akan memperlengkapi saudara di dalam pelayanan Tuhan. Amin. Jadi jangan ragu saudara. Jangan takut. Jangan merasa diri, aduh saya nggak tahu talenta saya apa, karunia saya apa. Saya nggak tahu Pak Pendeta, terus mau gimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalannya waktu, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Yang Tuhan mau, kita itu merespon itu. Panggilan Tuhan itu. Yang Tuhan mau lihat, kita mau dulu. Buat apa saudara punya gelar tinggi-tinggi, tapi saudara nggak mau melayani? Mungkin saudara hanya lulusan SD, saudara. Lulusan SMP. Mungkin saudara bukan sarjana. Tapi ketika saudara berkata, saya mau Tuhan. Maka Tuhan yang akan memperlengkapi saudara. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, saya menangkap di sini luar biasa. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Betul kita manusia terbatas. Tapi ingat,
Tuhan Allah yang memanggil Musa, Tuhan Allah yang memanggil saudara adalah Allah yang tidak terbatas. Haleluya. Perhatikan ayat 10 saudara. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Cukup kita yang terbatas. Tapi Tuhan kita, Allah yang tidak terbatas. Dia yang akan memakai saudara, memperlengkapi saudara dengan kuasa-kuasa yang tidak terbatas. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam Alkitab, Tuhan seringkali memakai orang-orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau pakai saudara yang mungkin dipandang sebelah mata oleh keluarga besar saudara, oleh orang-orang di lingkungan saudara. Tapi ketika saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, merespon panggilan Tuhan, Tuhan akan menjadikan saudara yang tadinya biasa-biasa, tidak diperhitungkan, akan menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, akan menjadi orang yang diperhitungkan, karena menyerahkan diri sepenuhnya pada panggilan ilahi itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Cukup kita yang terbatas. Allah kita tidak terbatas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memanggil kita, jangan banyak alasan. Oh inilah Tuhan, saya belum menikah Tuhan, nanti Tuhan kalau saya sudah menikah. Tapi setelah menikah, tidak lagi merespon panggilan itu. Tunggu Tuhan kalau saya sudah tua. Kalau sudah tua, nggak kuat lagi saudara dalam panggilan Tuhan itu. Nggak merespon lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil saudara, siap atau tidak siap? Harus siap. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus siap. Walaupun situasi mungkin sangat-sangat berat bagi kita, tapi siap atau tidak siap, kita harus siap. Karena Tuhan datang, Dia nggak memberitahu kapan Dia datang. Jadi siap atau tidak siap, kita harus siap. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 13, ayat 14. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Saudara perhatikan, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mempelajari bahwa orang yang menolak panggilan Tuhan, mereka akan kena murka Tuhan. Saudara ingat ketika Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Dia hendak melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Badai topan menerpa perahu yang dia tumpangi. Saya perhatikan, orang yang lari dari panggilan, kemanapun dia berada, pasti ada bencana. Pasti akan datang masalah. Penyebabnya siapa? Orang yang lari dari panggilan Tuhan. Perhatikan, ketika Yunus dibuang ke laut, apa yang terjadi? Badai itu tenang. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Yunus. Apa yang terjadi dengan Yunus? Di laut itu dia ditelan ikan besar. Di dalam perut ikan, dia bertobat. Untung masih sempat bertobat. Kalau tidak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya begini. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara, jangan lari
dari panggilan Tuhan. Respon panggilan Tuhan. Karena orang yang dipanggil Tuhan tapi dia menolak panggilan itu akan kena murka Tuhan. Hari ini kita belajar. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani Tuhan, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kalau Tuhan memakai kita, memanggil kita, itu berarti Tuhan bertanggung jawab untuk memperlengkapi kita dengan kuasa Allah yang luar biasa. Dan yang ketiga kita belajar, jangan membatasi kuasa Tuhan. Cukup kita manusia yang terbatas, tapi Allah kita tidak terbatas. Tuhan yang memanggil saudara, Dia akan menjadikan saudara yang tadinya biasa-biasa akan jadi orang luar biasa. Amin. Jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Kalau saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan saudara betul-betul ditegur, respon firman Tuhan ini. Layani Tuhan. Respon panggilan Tuhan. Kalau tidak, Tuhan akan murka kepada saudara. Bisa saja ini teguran terakhir buat saudara. Bertobatlah dan respon panggilan Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.